Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan kajian ini atas request atau permintaan dari Mas Dedi Budiman. Semoga Allah melancarkan, mempermudah segala urusannya. Allahumma amin. Saat ini kita sedang merapat atau menuju dengan salah satu sahabat besar yang telah memikul amanat agama ini di pundak mereka. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak hanya masuk surga semata, lebih dari itu para sahabat. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Marilah kita berinteraksi dengan kisah sahabat ini dari awal. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, beliau mulai menyeru manusia kepada Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dakwah Islam mulai menyebar di Mekah dan mengambil peranannya terhadap para pemilih hati dan nurani yang hidup. Orang-orang Quraisy mulai bersikap menentang di hadapan jalan dakwah. Mereka membela berhala mereka dengan sangat gigihnya. Mereka bersepakat untuk memerangi Islam dan menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya, serta menimpakan berbagai macam penindasan dan tekanan kepada mereka. Hanya saja, perang yang dicanangkan oleh Quraisy ini justru membuat para pemuda yang mempunyai pikiran yang hidup melihat kepada Islam dengan penglihatan yang sangat jernih, bersih dari kotoran-kotoran jahiliyah dan noda-nodanya. Sebagian dari mereka masuk Islam dengan kejernihan sempurna, mengumumkan keislamannya dan bergabungnya dia ke dalam agama yang lurus ini. Dakwah Islam menggugah salah seorang pemuda yang dikenal dengan akalnya yang encer, cerdas, perasaannya yang jujur, dan hatinya yang bersih. Dakwah Islam menggerakkan dorongan-dorongan kebaikan dalam jiwanya, membuatnya mulai condong kepada Islam dan meninggalkan kesyirikan. Dakwah Islam menemukan sebuah ruang kosong di dalam hatinya, maka ia pun bersemayam dengan mantap di sana. Jiwanya memancarkan sebuah hakikat kebenaran, maka dia bergegas kepada Nabi Muhammad SAW mengumumkan diri masuk Islam. Pemuda ini tidak lain adalah Uqashah bin Mihsan, sekutu dari Bani Abdus Syams. Uqashah terkenal dengan ketampanannya, ganteng tenang, penampilannya yang menarik, sangat berwibawa. Mungkin kalau zaman sekarang itu sudah viral dengan ketampanannya. Keberanian dan keteguhannya dalam menerima siksaan dari orang-orang Quraisy bersama orang-orang mukmin yang menerimanya. Namun, semua itu hanya menambah keimanan dan kepasrahan serta keteguhan untuk berpegang kepada agama ini. Sementara orang-orang Quraisy tidak kenal henti dalam memerangi Islam dan orang-orangnya walaupun hanya sesaat. Mereka telah mempersempit jalan-jalan kehidupan di depan orang-orang beriman. Mereka berupaya mengembalikan orang-orang beriman dari agama yang mulia ini. Ketika Nabi SAW melihat siksaan dan ujian berat yang menimpa sahabat-sahabatnya ini, maka beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Sahabat Uqashah termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah. Begitu sampai di sana, ia langsung menghirup udara segar kasih sayang, ketulusan, dan keamanan untuk pertama kalinya semenjak dia masuk Islam. Uqashah hidup di Madinah dengan hari-hari yang paling indah dan paling cemerlang dalam naungan saudara-saudaranya. Orang-orang Ansar yang bersedia memberikan harta, jiwa, dan apapun yang berharga untuk saudara-saudara mereka orang-orang Muhajirin demi mengharapkan wajah Allah dan menginginkan rahmat, ridho, dan surga yang ada di sisinya. Setelah Uqashah radhiyallahu ta'ala anhu menemukan nafasnya di Madinah, dia sangat merindukan saat-saat berkhidmat kepada agama agung ini dan membela kehormatannya. Nabi SAW pernah mengangkatnya untuk memimpin Brigade Al-Ghamar yang beranggotakan 40 orang. Mereka berangkat ke wilayah Al-Ghamar. Penduduknya mengetahui kehadiran Uqashah dan pasukannya, maka mereka melarikan diri.
Ukasyah menguasai mata air mereka dan mengirim mata-matanya sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian ternak-ternak mereka. Maka Ukasyah menyerang tempat tersebut dan menguasai 200 onta yang selanjutnya dia giring ke Madinah. Ukasyah juga ikut di dalam perang Badar. Pada perang ini dia menunjukkan kepahlawanannya. Ukasyah juga hadir di dalam perang Uhud, Khandaq, dan perang sesudahnya. Pahlawan kita ini masuk Islam dalam deretan pertama. Dia menyertai Al-Habib Rasulullah SAW untuk mengambil ilmunya, petunjuknya, dan akhlaknya. Ukasyah menjadikan seluruh hidupnya untuk Allah dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sejak saat itu, Ukasyah selalu mencari syahadah atau mati syahid di tempatnya demi mewujudkan berita gembira besar yang keluar dari mulut Nabi SAW yang benar dan dibenarkan, yang tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Sebuah kehormatan yang tidak tertandingi oleh dunia dengan segala keindahannya yang fana dan nikmatnya yang lenyap. Ukasyah adalah seorang laki-laki yang hadir di hari kiamat, lalu dia masuk surga bersama Al-Habib Rasulullah SAW tanpa hisab dan tanpa azab. Manakala ketika manusia berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan, sementara matahari di atas kepala, mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian. Tiba-tiba Allah yang Maha Hak Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga dan diiringi orang-orang terpilih yang masuk surga tanpa hisab, di mana yang kita ketahui dari mereka hanyalah Ukasyah bin Mihsan. Kami memohon kepada Allah agar berkenan mengumpulkan kita semuanya di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku rahimakumullah yang masih mengikuti channel kami, subrek dulu kalau belum. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita teruskan kajiannya. Ketika Nabi SAW wafat, banyak suku dari kalangan orang-orang Arab pedalaman yang murtad dan kemunafikan kembali menggeliat di Madinah. Para delegasi berdatangan untuk mengakui kewajiban salat, tetapi mereka menolak membayar zakat. Di antara mereka ada yang menolak membayarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah SAW. Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Mereka berkata, kami tidak menyerahkan zakat kami kecuali kepada orang yang doanya menumbuhkan ketentraman bagi kami, yaitu Muhammad. Hanya mau menyerahkan zakat kepada Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sikap besar lagi berani. Dia berkata, demi Allah, seandainya mereka itu tidak memberikan seekor anak domba kepadaku, padahal sebelumnya mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku pasti memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dengan zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bertekad memerangi mereka. Di antara orang-orang yang murtad tersebut ialah ada orang bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Laki-laki ini mengaku sebagai nabi di antara kaumnya Bani Asad dan Ghatafan. Sebagian orang-orang yang telah murtad dari Bani Abbas dan Zubian telah bergabung dengannya. Sayyiduna Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berangkat memerangi Tulaihah bin Khuwailid dan orang-orang murtad yang bersamanya yang memberontak di atas kemunafikan. Dia berangkat sambil menghunus sebilah pedang penuh berkah yang diberikan Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Ukasyah mengambil berkah pedang ini di saat tinggal dan bepergian, di saat damai dan perang.
Ukasyah berangkat bersama sekelompok orang dari para sahabat yang merindukan syahadah atau mati syahid. Setelah kehidupan panjang yang syarat dengan jihad, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, Ukasyah bin Mihsan, syahid yang berbahagia, meninggalkan dunia menuju kenikmatan yang langgeng. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Wahsy bin Harb bahwa ketika Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima untuk memerangi orang-orang yang murtad, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hamba Allah dan saudara keluarga adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah yang Allah huluskan di hadapan orang-orang kafir dan munafik." Ketika Khalid berangkat dari Dzulqasah dan As-Siddiq berpisah darinya, dia berjanji akan bertemu dengannya di tempat yang bernama Khaybar dengan para pemimpin yang bersamanya. Mereka menampakkan hal itu untuk menakut-nakuti orang-orang Arab pedalaman yang murtad. Abu Bakar meminta Khalid bin Walid untuk berangkat pertama kali menuju Tulaihah al-Azadi, setelah itu menuju Bani Tamim. Tulaihah berada di antara kaumnya Bani Asad dan Ghatafan, ditambah dengan Bani Abbas dan Tubian yang bergabung dengan mereka. Dia mengirim orang kepada Bani Jadilah, Al-Ghaus dan Ta'i agar mereka berkenan datang kepadanya. Lalu mereka mengirim beberapa orang dari mereka di depan mereka untuk menyusul jejak mereka dengan ketat. Abu Bakar As-Siddiq telah mengutus Adi bin Hatim mendahului Khalid bin Walid. Abu Bakar berkata kepada Adi, "Selamatkan kaummu, jangan sampai mereka bergabung dengan Tulaihah sehingga hal itu menjadi kebinasaan mereka." Maka Adi pun berangkat kepada kaumnya, Bani Ta'i, dan meminta mereka untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan kembali kepada agama Allah karena mereka semuanya murtad. Maka mereka berkata, "Kami tidak akan membaiat Abul Fadl selamanya." Maksud mereka adalah Abu Bakar. Adi berkata kepada mereka, "Demi Allah, sebuah pasukan besar akan datang kepada kalian. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian mengetahui bahwa dia adalah Abul Fadl al-Akbar, yang unta jantan yang paling besar." Maksudnya itu pemimpin besar yang seharusnya mereka patuhi. Mereka tidak mau. Adi terus berusaha membujuk kaumnya dengan berbagai macam cara sehingga mereka melunak. Khalid bin Walid datang dengan pasukannya. Di barisan depan, orang-orang Ansar yang bersamanya adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Khalid mengutus Sabit bin Akram dan Ukasyah bin Mihsan sebagai pengintai. Keduanya disambut oleh Tulaihah dan saudaranya Salmah bersama orang-orangnya. Ketika keduanya bertemu dengan Sabit dan Ukasyah, mereka berempat duel 1 lawan 1 sehingga Ukasyah berhasil membunuh Jibal bin Tulaihah. Ada yang berkata Ukasyah telah membunuh Jibal sebelum itu dan merampas harta yang bersamanya. Lalu Tulaihah menyerang Ukasyah dan membunuhnya. Tulaihah dan Salamah, saudaranya, membunuh Sabit bin Akram. Khalid datang dengan pasukannya. Dia melihat Ukasyah bin Mihsan telah gugur dan itu membuat sedih kaum muslim. Khalid memerintahkan orang-orangnya agar memakamkan keduanya dengan bajunya masing-masing. Demikianlah para sahabatku sekalian, sahabat Nabi yang paling mulia ini pergi ke surga. Dia masuk ke dalamnya tanpa azab, tanpa hisab. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh dari umat kekasihmu Muhammad SAW di surgamu dan rumah-rumah kemuliaan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai Ukasyah dan para sahabat-sahabat seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.